Kaisang bawa kerupuk satu kaleng ya menjadikan warga bertanya-tanya apalagi yang akan terjadi dengan para koruptor. Tentunya warga yang mengatakan dengan adanya Kaisang membawa kerupuk tentu saja akan ada koruptor yang ditangkap. Itulah ciri-ciri Kaisang memberikan kode kerupuk satu kaleng di bandara. Ya, masyarakat menghubungkan kasus ekspor minyak sawit mentah. Kejaksaan Agung mengatakan bahwa 5 korporasi dilakukan oleh TPPU sampai 301 miliar. Dan ini dihubungkan dengan kerupuk yang dibawa oleh Kaisang. Ya, sungguh luar biasa ya. Ya, baru kali ini anak seorang presiden membawa kerupuk ya. Lucu masyarakat Indonesia ini. Dia makan roti 400.000 dipermasalahkan. Naik pesawat jet pribadi dipermasalahkan. Sekarang bawa kerupuk, lu mau apa ya? Itulah tanggapan daripada warga masyarakat terkait daripada Mas Kaisang membawa kerupuk. Ini jawaban kenapa Kaisang bawa-bawa kerupuk. Menurut Kerupuk bukan sembarang kerupuk. Karena kerupika, maka pesannya adalah KPK jangan melempem kayak kerupuk. Komen, bro. Baru kali ini ada anak presiden bawa-bawa kerupuk. Habis gimana pakai pesawat jet dipermasalahkan. Iya, dipermasalahkan. Makan roti dipermasalahkan. Makan hamburger dipermasalahkan. Jadi sekarang dia main makan kerupuk juga mau dipermasalahkan, itu maksudnya. Dia mainan ayam mau dipermasalahkan. Itu kerupuk tuh bukan sembarang kerupuk, bro. Itu sandi kelas dewa, tau nggak? Permainan politiknya dia itu kelas dewa, tau nggak? Kerupuk itu kalau diartikan apa? Kalau disingkat itu KPK, tau nggak? Kerupuk itu kalau disingkat, jadi KPK-nya saat ini sedang melempem, bro. Tidak ini lagi melempem. Makanya yang jalan sekarang Kejaksaan Agung. Makanya ini adalah sandinya itu KPK, bukan kerupuk. Ya, itulah tadi kerupuk bukan sembarang kerupuk. Bukan sembarang kerupuk. Tahu ya. Itu mah belum nyampe. Dijelasin pun nggak nutut, bro. Belum nyampe. Ini kelas dewa. Bocahnya kecil kelas dewa, bro. Begitulah ceritanya. Itu pendapat saya. Kalau pendapat Anda apa? Coba ayo. Ya, KPK mulai bersih-bersih di mana banyak kepala desa yang ditangkap oleh KPK dikarenakan dana desa begitu besar dan menjadi ladang untuk memperkaya diri sendiri. Dan tentu saja hal ini membuat kepala desa begitu ketar-ketir dikarenakan sekarang lagi gencar-gencarnya KPK menangkap ya di desa-desa. KPK membawa gitu 5 orang tersangka dengan 2 mobil tahanan. Mereka tiba di KPK sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, saudara, kelima tersangka sudah menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Jawa Timur dan pada pukul 5 pagi tadi diterbangkan dari Bandara Juanda, Surabaya menuju Jakarta. Korupsi massal juga terjadi di Makassar, korupsi pembangunan pasar dan ruas jalan. Dan mereka para pejabat dan juga kontraktor sepakat ya untuk melakukan korupsi bersama. Ini terjadi di kota Makassar ya. Luar biasa ya, mereka adalah para pejabat ya yang berkaitan dengan pembangunan pasar dan ruas jalan. Sementara ada kabar kalau Abah dalam bidikan KPK. Apa Anies bisa dipenjara? Dan inilah kabarnya. Anies Baswedan ajukan anggaran aneh selama menjabat DKI Jakarta. Uang rakyat dihambur-hamburkan. Kamu wajib tahu tercatat rekam jejak Anies Baswedan mengajukan anggaran aneh selama memimpin Jakarta. Mulai dari anggaran 73 miliar untuk membuat jalur sepeda, 82,6 miliar untuk membeli lem Aibon, hingga 123 miliar untuk membeli pulpen. Namun mengapa hingga saat ini KPK masih diam saja? Iya, tentu saja itulah Kaisang membawa kerupuk disingkat KPK agar jangan melempem untuk membidik Anies Baswedan. Seorang kades di Mojokerto, Jawa Timur tilap dana desa 546 juta rupiah dan ditangkap ya di Yude Tipikor ya. Luar biasa ya. Kades emang ada dana ya untuk ditilap ya.
Rame-rame dana desa dikorupsi. Duet antara Kades dan Sekdes, mereka diduga korupsi sampai 780 juta rupiah. Dana desa yang dikorupsi sebetulnya untuk pembangunan, namun demikian pada kenyataannya dipakai untuk gaya sendiri ya. Luar biasa. Inilah kerja nyata dan gerak cepat oleh KPK yang diinstruksikan oleh Jaksa Agung Sinitian Burhanuddin atas instruksi Presiden Prabowo menangkap duet antara Kades dan Sekdes di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Mantap, para koruptor daerah ditangkap demi kemakmuran kesejahteraan bangsa. Tangkaplah para koruptor yang ada di Indonesia. Mantap Jaksa Agung, mantap KPK kinerjanya. The best. Prabowo instruksinya kepada jajaran anak buahnya. Itulah tanggapan masyarakat yang sangat berbahagia sekali, di mana banyak kepala desa yang ditangkap-tangkepin ya pada saat pemerintahan Prabowo Subianto, dan ini sangat membanggakan warga semuanya. Ya, KPK sudah sampai ke desa-desa ya, dan modus daripada korupsi di desa adalah kerjasama antara kepala desa dan sekretaris desa ya. Dan inilah beritanya ketika KPK menggeledah balai desa begitu ya. Kepala desa bersama kaur desa melakukan korupsi dengan berbagai modus, seperti tidak melibatkan sekretaris desa dan tim pelaksana dalam setiap kegiatan. Proyek pembangunan tidak sesuai dalam rancangan anggaran bangunan. Selain itu, keduanya juga melakukan manipulasi surat pertanggungjawaban dana desa dengan mengambil dokumentasi dari desa lain. Dan hingga kini kedua pelaku juga belum mentransfer dana BUMDes tahun anggaran 2019 ke rekening kas BUMDes. Kini kepala desa bersama kaurnya telah ditahan di Polres Buton Utara dan terancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Itulah hal ini menyangkut dengan perkara tindak pidana korupsi tentang penyalahgunaan dana desa. Ya, KPK terus bergerak di Jawa Barat dan 12 mantan kepala desa ditangkap ya. Desa sejahtera, transparansi dan akuntabel. Dan luar biasa ya, kepala desa ini yang sedang ramai dibidik ya oleh KPK. Di mana Mas Kaisang membawa kerupuk, artinya KPK jangan sampai melembab seperti kerupuk begitu ya Mas Bro ya. Ya, kepala desa menjadi ketar-ketir se-Indonesia ya. Kepala desa ini ditangkap dikarenakan dana desa dikorupsi, dana 1,2 miliar akan dikenakan pidana 20 tahun penjara. Luar biasa ini. Ada 4 kepala desa yang sudah ditangkap ya. Ada yang sudah beruban ya, sudah putih rambutnya ya. Namun demikian ya sama saja ya kepala desa ini. Tunggu saja ini kepala desa ini rame-rame akan ditangkap gitu ya. Selamat malam, pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Polda Jawa Timur menetapkan 4 kepala desa di Kabupaten Bojonegoro terkait korupsi bantuan keuangan khusus sebesar 1,2 miliar rupiah. Modusnya, para kepala desa yang menjadi pelaksana proyek jalan dan rigid beton ini tidak mengerjakan sesuai dengan spek. Keempat kades yang menjadi tersangka korupsi bantuan keuangan khusus Pemkab Bojonegoro ini adalah Wasito Kades Tebon, Suprianto Kades Dengok, Sakri Kades Purworejo, serta Muhammad Syafiuddin Kades Kuncen. Kasus korupsi yang menjerat keempat kades ini terdapat dana bantuan keuangan khusus untuk pembangunan di masing-masing desa. Modusnya, para tersangka ini melakukan penunjukan langsung pelaksana pekerjaan pengaspalan dan rigid beton tanpa melalui mekanisme lelang. Selain itu, proyek pengaspalan dan rigid beton yang telah dilakukan, penyelewengan dana bantuan khusus yang dilakukan keempat tersangka ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,2 miliar rupiah. Unit 1 untuk modus-modus operasi yang dilakukan oleh para empat tersangka ini, antara lain yang pertama pengelolaan anggaran PKK ini yang seharusnya dilakukan lelang dilakukan secara penunjukan langsung, itu menunjuk saudara Bambang yang terdakwa sebelumnya untuk penunjukan langsung. Kemudian
Itulah tadi 4 kepala desa yang ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan mengkorupsi dana 1,2 miliar di korupsi dan dalam proses pembangunan itu tidak sesuai dengan spek dan tidak melakukan lelang begitu ya Mas Bro ya. Di Sampang Madura juga terjadi penangkapan terhadap kepala desa yang terseret kasus korupsi dan inilah beritanya. Dalam kasus dugaan korupsi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatua Simanjuntak terseret pula seorang kepala desa di Sampang Madura bernama Abdul Hamid. Diketahui Abdul Hamid ternyata juga koordinator program kerja masyarakat atau Pokmas yang menyalurkan dana hibah. Ia memberikan suap kepada Sahat untuk mendapatkan dana hibah. Dikutip dari surya.co.id, Abdul Hamid adalah kepala desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang Madura, sekaligus koordinator Pokmas. Diketahui dana hibah yang diperuntukkan wilayah desa disalurkan lewat program kerja masyarakat atau Pokmas. Abdul Hamid selama ini menjadi koordinator Pokmas. Dana hibah bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Dana hibah yang dipegang Abdul Hamid untuk desa sekecamatan Robatal, Sampang. Dana itu terbanyak se-Kabupaten Sampang. Terkait hal tersebut, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sampang, Boh Haris, mengungkapkan dana yang dikelola Abdul Halim jumlahnya terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Besaran dana hibah yang paling tinggi itu dalam kurun waktu pada beberapa tahun terakhir, antaranya tahun 2020 hingga 2021 terdapat 94 titik. Sebagaimana pada umumnya, pengusulan dana hibah merupakan aspirasi dari para anggota DPRD Jawa Timur, termasuk Sahatua. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menerangkan Sahatua menjanjikan akan memperlancar pengusulan dana hibah dengan syarat ada uang muka. Lantas pihak yang bersedia dengan syarat itu adalah Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur, Abdul Hamid. Itulah kasus kepala desa di Sampang Madura di mana terseret kasus korupsi dengan Pak Sahat begitu katanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.